kan Allah lahiriah dan batiniah untuk selalu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Miftahul Jannah, anak kunci Sarugo. Yang sama kita muliakan para guru-guru, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, anak-anak kita, peserta pesantren Ramadan, walaupun alun mulai. Lah mulai. Tapi kok ada juga yang catat? Itu sekolah. Oh. Biasanya kalau alun pesantrennya alun sembahyang lah dah. Tapi ada je sembahyang untuk sekolah aja. Oh, ya begitulah. Jadi hadirin kaum muslimin, kini hawa hari kalau di Siko puasa nang kabara, Bu? Engka 5. Ndak apa-apa, alhamdulillah. Hari Kamis. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dirindukan dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Dengan catatan, orang-orang yang dirindukan, yang disenangi, yang disukai, yang mendapat masuk ke dalam surganya Allah, kata Rasul di dalam hadis, baginda Rasul menyatakan ada beberapa hal. Yang pertama sekali, ada yang mencatat? Silakan. Di situ tidak ada judulnya ya. Awak salah bagi judul. Ya, judulnya adalah ciri manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 malam, 30 subuh. Kan banyak ilmu kita itu. Diulang-ulang ilmu itu kan makin bagus dia. 1. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah, talil Quran. Orang yang banyak sering membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah amaliyah di bulan Ramadan membaca Al-Quran, biar siang ataupun malam, pagi, kapan, di mana saja, selalu banyak baca Al-Quran. Oh Pak, kami lambe membaca Al-Quran, tak ada. Semakin lambe semakin banyak pahala. Ya Bu, semakin lambe semakin banyak pahala. Boleh masuk akal itu. Alif lam barangkali alif itu. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah, falahu hasanah, maka 1 huruf 1 kebaikan bagi dia. Kalau 3 kali ulangan kan 3 kali lah tu. Tuhan Allah barangkali ya-nya tu banyak itu. Semakin banyak mengulang maka semakin banyak kelipatan pahalanya. Dan itu kata Rasul, yang lancar membaca, yang capek hafalannya, semakin bagus pula selesai dan menabung dia kebaikan. Jadi membaca Al-Quran itu tidak ada yang tidak baik, baik semuanya, walaupun terbata-bata. Nah, dibanyak baca Al-Quran. Gadang ketik tu muda, biasakan baca Al-Quran taruh. Makanya kata Rasul, orang yang paling baik itu adalah man ta'allamal Quran, dia belajar Al-Quran. 1 baru
Yang kedua, wa 'allamahu, mengajarkannya. Jadi kalau lah pandai awak, lah tahu awak dengan Al-Quran itu, berarti awak kalau tahu itu satu baru, kemudian ajarkan kepada orang lain. Siapa saja orangnya, ya anak awak, cucu awak, kayak suami awak gitu. Kalau awak istri pandai, atau suami pandai, ajan kepada istri-istri kita. Kalau istri lebih dari cie, ada di sini, tidak apa-apa, boleh saja. Ya, jadi satu, orang yang banyak gemar membaca Al-Quran, manusia yang paling dirindukan oleh surganya Allah. Maka kata Rasul, bahkan Al-Quran bisa menjadi syafaat, penolong. Iqra'u Quran fil amar, perintah, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat. Nah, jadi semakin banyak baca Al-Quran semakin bagus. Mungkin di sini ada tadarusan pada subuh atau setelah kita tarawehan. Bu, lama ngantuk bu? Kekenyangan enggak? Satu, orang yang dirindukan surga adalah orang yang gemar dan banyak membaca Al-Quran, kitab Allah. Jadi jangan ada beranggapan lagi Al-Quran itu tidak penting. Al-Quran itu sumber segala-galanya. Saja kehidupan manusia ada dalam Al-Quran. Maka sangat berbahayalah kalau ada orang yang meremehkan atau menganggap Al-Quran itu tidak penting. Bahkan lebih sadisnya lagi, ada manusia yang menyatakan Al-Quran sebagai sumber radikal. Itu kan bahaya itu. Dan malahan ada manusia gini kok, manusianya tidak jalih manusia doh, ingin menghilangkan lebih kurang 300 ya Ustaz, ayat Al-Quran. Itu dibuang nanti 300 itu. Rata-rata yang 300 itu berbicara tentang masalah jihad. Jihad inilah yang diidentikannya dengan teroris. Kemudian jahit pemikirannya itu. Dan dia orang Islam, kemudian dia pindah murtadin. Bahaya itu pola pikirnya itu. Pesantren-pesantren itu kapan perlu diganti. Kenapa? Sumber radikal katanya. Oh, begitu hebatnya tipu daya dan upaya untuk meracuni pola pikir umat Islam. Jadi kalau memang seperti itu, Islam itu bukan hanya sholat di masjid, di musola, puasa, zakat, haji, udah itu, enggak. Kalau sudah berbicara dengan akidah, agama, ketuhanan, Rasulullah itu panglima perang. Panglima itu berarti di depan, bukan di belakang. Pemimpin. Kenapa terjadi perang Tabuk, perang Khandaq, perang Badar yang besar-besar itu? Itu berkaitan dengan agama, akidah, tauhid, ketuhanan, bukan kedirian Nabi dan Rasul. Jadi ada bilik ketik, ada bilik gadang. Maka jangan hal-hal yang berkaitan dengan Islam di otak-atik yang mengarah kepada akidah dan tauhid. Supaya dia dengar kita YouTube. Satu, di Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Yang kedua, wahafidul lisan, menjaga lisan, apalagi di bulan Ramadan. Hal-hal yang membatalkan puasa insya Allah bisa. Hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini penting. Sangat perlu awak jago. Ada membatalkan puasa, ada membatalkan pahala. Puasa ndak batal do, lanjut, tapi pahala ndak do. Itu namanya minyak abi sambal lama. Sambal ndak lama ya. Arang abi basi binaso. Ndak ada gunanya. Saja yang membatalkan pahala puasa.
ghibah, namimah, kizib termasuk dusta, adu domba, sumpah palsu, wa nazartu bi syahawat, memandang atau melihat dengan hawa nafsu. Apalagi kalau gini bulan Ramadan, awak jangan punya handphone sorang-sorang. Nya muncul saja di muka awak kadang-kadang pakai. Tanpa kita panggil dia datang juga. Nah, itu yang merusak. Kalau balamo-lamo di situ masalah itu. Rusak ibadahnya. Jadi jaga lidah. Memelihara lidah. Jangan sampai merusak dan meracuni ibadah Ramadan kita. Yang ketiga, wa mut'imul jian, memberi makan orang yang membutuhkan. Jadi orang yang membutuhkan sangat penting sekali kita perhatikan. Jadi memberi itu tidak perlu melihat-lihat, memandang-mandang siapanya, agih saja, bukan mengharap balasan dari si dia, tetapi mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa bapak-bapak, ibu-ibu kepada anak-anak awak diijabah Allah itu. Ya Allah, anak ambo dia tes di situ. Kalau memang itu yang terbaik bagi dia ya Allah, berikan ya Allah. Dah, masukkan kota infak. Banyak kota infak kita itu. Setiap saat, terutama 2 waktu. Nah, kalau dibiasakan kita seperti itu, subuh dan maghrib. Karena itu pertukaran malaikat malam dan siang. Tak kala kita berbuat, Allah langsung catatan melihat. Kan hebat itu. Jadi antara 2 waktu tersebut, malaikat malam dan malaikat siang itu teman tarimohnya itu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibu-ibu, doa kita sangat diijabah, apalagi di bulan Ramadan. Perbanyaklah selalu berdoa kebaikan untuk anak-anak awak. Ya Allah, sabuin namanya, aku redha terhadap anakku ya Allah, Sianu. Baru orangnya ada 10 ah, sabuin ke 10 ah. Dan berikanlah keredoanmu ya Allah kepada mereka. Karena Rasul menyatakan redallahu fi ridal walidain. Redha Allah terletak pada redha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Makanya berangka anak tu jangan berlebihan. Ikut sumpah serapah kepada anak. Tidak boleh dong. Anak wow saja. Kalau anak wow, ayah amandes ya, sama tuh, tidak apa beda kan? Nah, jadi oleh sebab itu hati-hati, karena memang ada kejadian dulu. Nan kadiampok dindiang landai kau. 25 tahun yang akan datang hari gampo anak apa sedang pok dindiang mati. Itu doa diijabah Allah 25 tahun yang silam. Makanya Bapak Ibu jangan mendoa yang indah-indah baik terhadap anak. Doakan yang baik. Walaupun anak awak tu tidak baik dalam pandangan awak. Mungkin bahasa kini namanya anak itu anak cingkah orang, anak banyak parangai dan segala macamnya. Dia masa-masa. Tetap doakan kepada kebaikan. Doakan kepada kebaikan. Jadi putus mata rantainya tu. Kalau anak baik, orang tua sayang. Allah sayang. Kalau anaknya parangainya buruk, orang tua marah, Allah marah. Anak mau 2 ko betul juga. Kalau anak parangainya ndak elok, ndak bagus do, tetap nasihati tarui. Orang tua redo, orang tua sayang, nasihati, bimbing, arahkan, tetap Allah akan sayang. Anak pasti berubah. Itu psikologi pendidikan itu. Pasti berubah kepada kebaikan. Sampai dia masa kuliah SMA, dia masa labil itu. Mencari jati diri. Jangan putus asa. Jadi pelihara lidah kepada siapa saja agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dan juga beri makan orang yang membutuhkan. Kemudian yang nengkapara itu nengkampe yang terakhir wasyaumu fi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dulu di bulan hari yang lain jarang awak puasa sunnah. Kini lah masuk bulan Ramadan indak jo, kan rugi sangai awak tu. Sia yang sengaja meninggalkan puasa, lai terang Bu? Seorang nama layannya.
sia yang sangajo indak puasa di bulan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan, nyo sangajo tinggal puasa bala uzrin, tanpa uzur larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu, ndak bisa dibayar nanti walau dia puasa sepanjang masa. Nah, jadi jangan coba-coba meninggalkan puasa tanpa ada larangan syariat. Larangan syariat sakit, atau juga larangan syariat udah tua, umurnya udah 150 tahun. Ada siko 150 ah. Ndak ada ya, alun ada leh. Pengin ya, ibu-ibu pengin 150 ah. Ndak ya. Nah, kalau ndak capek-capek salah. Ya terserahlah gitu kan, serahnya Allah lah gitu kan. Karena maut itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu halangan syariat. Atau ibu-ibu menstruasi halangan syariat itu, kecuali mencret. Nah, kalau mencret boleh talak lanjut. Kalau ada larangan syariat boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, nanti diqadha. Tapi kalau udah tua, tidak mungkin puasa lagi, fidyatum ta'amu miskin. Fidyah itu membayarnya sebelum selesai Ramadan. Kalau bisa sekali unggul silakan, kalau tidak sekali seminggu, sekali 3 hari atau 3 hari jadi jo. Ta'amu miskin. Ta'am, memberi makan si miskin. Jangan salah sasaran pula nanti. Ibu ya, kalau kurang tahu awak, ragu awak, atau mungkin samar-samar tanya kepada guru-guru kita. Di sini banyak guru-guru kita itu, atau alim-alim kita, agar kita sesuai sunnah Rasul dalam beribadah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Allahu minkum. Lu jangan dah. Ila liqa fastabiqul khairat. Karena memori YouTube-nya udah penuh juga, makanya tidak boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.